Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan bentuk lahan asal struktural. Disusun oleh Harsun Samudin, G2S1 22003. Pertama, pendahuluan bab 1. Latar belakang. Yang pertama, bentuk lahan. Bentuk lahan merupakan kenampakan medan yang terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu, memiliki range karakteristik fisikal dan visual tertentu dimanapun medan tersebut terjadi. Yang kedua, bentuk lahan asal struktural merupakan proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen, misalnya proses pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak. Rumusan masalah ada 5. Yang pertama, bagaimana proses terbentuk bentuk lahan asal struktural. Yang kedua, bagaimana tenaga endogen pembentuk lipatan, patahan, dan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana bentuk lahan yang ada di daerah struktur lipatan, patahan, dan lingkungan. Yang keempat, apa saja satuan bentuk lahan asal struktural. Dan yang kelima, bagaimana pemanfaatan lahan asal struktural. Kemudian tujuannya ada 5. Yang pertama, mengetahui tentang bentuk lahan asal struktural. Yang kedua, mengetahui tenaga pembentuk lipatan, patahan, dan lingkungan. Yang ketiga, mengetahui bentuk lahan di daerah struktur lipatan, patahan, dan lingkungan. Yang keempat, mengetahui satuan bentuk lahan asal struktural. Yang kelima, mengetahui manfaat bentuk lahan asal struktural. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, 2.1. Bentuk lahan asal struktural. Terbentuk karena adanya proses endogen berupa tektonisme dan diatropisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, pelengkungan, pelenturan, dan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi lipatan dan patahan. Jika dilihat dari alurnya, itu dari tenaga endogen dan dapat menghasilkan kenampakan alam berupa lipatan, patahan, lengkungan, dan retakan. 2.2 tenaga pembentuk lipatan, patahan, dan lengkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tenaga pembentuk lipatan, patahan, dan lengkungan itu berasal dari tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sehingga terbentuklah kenampakan lipatan, patahan, dan lengkungan. Yang pertama, tenaga pembentuk lipatan. Daerah yang berstruktur lipatan, kubah, dan struktur patahan pada dasarnya disebabkan oleh tenaga endogen. Hanya jika kita lihat dari gambar ini, dengan mudah dapat dilihat bahwa suatu lipatan tersebut memiliki beberapa bagian sebagai akibat dari adanya lipatan tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah seperti ada antiklinal, sinklinal, dan ada sayap antiklim. Macam-macam lipatan itu ada 6, ada lipatan tegak, miring, menggantung, rebah, rebah berpindah, dan seterusnya. Yang kedua, tenaga pembentuk patahan adalah tenaga endogen yang mengakibatkan kulit bumi bergerak mendatar dengan berlawan arah atau bergerak ke bawah dan ke atas. Berdasarkan gerakannya, sesar terbagi menjadi 3, ada sesar yang vertikal, mendatar, dan ada yang gabungan dari keduanya. Sedangkan menurut Lobeck, dia mengemukakan bahwa ada 8 jenis patahan. Ada patahan normal, ada patahan membalik, dan seterusnya. Seperti yang ada di slide. Kemudian yang ketiga ada lengkungan. Jadi lengkungan atau kubah adalah tenaga endogen yang mempunyai arah tegak lurus ke arah luar bumi. Sehingga kalau tekanannya ke bawah akan membentuk basin, sedangkan kalau ke atas akan membentuk dom, seperti gambar pada slide. Berikutnya 2.3, bentuk lahan di daerah struktur lipatan, patahan, dan lengkungan. Yang pertama, bentuk lahan di daerah struktur lipatan. Pertama kali yang harus disadari bahwa suatu daerah yang berstruktur lipatan oleh tenaga eksogen itu dihancurkan melalui proses denudasional atau pengikisan.
Sehingga jika dilihat dari gambar ini, tampak jelas bahwa proses eksogen telah bekerja secara maksimal. Berikutnya, ada 7 bentukan khas di daerah struktur lipatan. Yang pertama, ada bentuk berupa pola aliran trellis. Yang kedua, ada bentuk berupa penggunaan antiklinal, lembah antiklinal, lembah sinklinal, pegunungan sinklinal, pegunungan homoklinal, dan yang terakhir adalah berupa lembah homoklinal. Berikutnya yang kedua, bentuk lahan di daerah struktur patahan. Ada beberapa, yang pertama ada flexure, yang kedua ada tebing, yang ketiga ada horst dan graben, keempat ada sesar normal, kelima sesar naik bersudut besar, keenam sesar naik bersudut kecil. Berikutnya yang ketiga, bentuk lahan di daerah struktur lengkungan. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pola pengaliran, dan yang kedua ada terdapat bentukan QST, hogback, mesa, butte, dan flat iron seperti yang ada di slide. Berikutnya 2.4 satuan bentuk lahan asal struktural ada 10. Yang pertama ada pegunungan sesar, gawir sesar, pegunungan antiklinal, sinklinal, monoklinal, kubah, plato, teras struktural, perbukitan mesa, graben, dan horst. Yang kelima ada pemanfaatan bentuk lahan asal struktural. Di sini saya ambil yang patahan ya. Untuk manfaat patahan di berbagai bidang. Pertama di bidang industri ya. Jadi di bidang industri terjebaknya minyak-minyak, kantong-kantong minyak yang ada di bagian patahan dan bisa dimanfaatkan untuk di bidang industri. Yang kedua di bidang pertanian, salah satu contohnya di Tulung Agung, itu pertaniannya berasal dari batuan kapur yang tersedimentasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian karena adanya longsor dari gerakan patahan. Yang ketiga objek wisata. Manfaat patahan itu patahan mengeluarkan semburan air berupa air terjun, dan air terjun bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Terakhir penutup, kesimpulan ada 5 bentuk lahan asal proses struktural tersusun atas dari seseri lapisan. Yang kedua, tenaga pembentuk lipatan patahan dan lengkungan. Yang ketiga, bentuk lahan di daerah struktur lipatan. Yang kelima, satuan bentuk lahan asal struktural. Yang kelima, pemanfaatan bentuk lahan struktural. Sarannya, dengan adanya patahan ini diharapkan desain bangunannya lebih ramah lingkungan agar mengurangi korban jiwa. Kemudian daftar pustakanya, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.